warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kegiatan kolaborasi dosen Fakultas Agama Islam UMSU dengan pertama yaitu ada Bapak Sahrul Amsari ST MSI yang akan menyampaikan terkait dengan literasi wakaf uang, dan materi yang kedua nantinya akan dilanjutkan oleh Pak Sarwedi, Pak Sarwedi yang akan menyampaikan terkait dengan perkembangan wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang pertama, kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di UMSU itu ada istilahnya catur dharma perguruan tinggi. Catur dharma perguruan tinggi kalau di kampus selain daripada Muhammadiyah itu Tridharma perguruan tinggi. Jadi dosen itu wajib melaksanakan yang pertama pengajaran, kemudian ada penelitian, kemudian ada pengabdian. Nah, hari ini kami melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk infak 20% untuk operasional, 80% dibagikan. Tapi kalau wakaf tidak boleh sama sekali habis, harus tetap ada yang dibolehkan dalam wakaf itu bertambah nilainya. Nah, makanya hari ini kita banyak lihat wakaf-wakaf kalau di Medan itu mungkin kayak Masjid Haji Anif, selain daripada bentuk wakaf kendaraan, kan banyak tuh kendaraan mobil Haji Anif diwakafkan untuk bersih-bersih masjid sekota Medan. Nah, itu kan bagian daripada wakaf produktif. Artinya apa? Wakaf uang yang kemudian kan dibelikan kendaraan itu digunakan untuk bersih-bersih masjid. Nah, biasanya kan kalau sudah bersihkan masjid, beberapa masjid itu memberikan ucapan terima kasih, walaupun mereka tidak mematokkan berapa. Berdasarkan memang mereka tidak meminta untuk diberikan imbalan, tapi biasanya masjid yang sudah didatangi untuk dibersihkan sebagai bentuk terima kasih. Nah, itu kan bagian daripada penghasilan daripada wakaf tunai tadi. Pokoknya masih ada, mobilnya masih ada, tidak habis. Makanya wakaf itu lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Makanya kalau kita berbicara wakaf masjid atau pemakaman itu kan sifatnya konsumtif, Bapak Ibu sekalian, di mana tidak menghasilkan tambahan nilai. Kalau wakaf tunai atau wakaf uang ini kan diharapkan ada penambahan nilai. Banyak, bukan berpenghasilan banyak. Kalau kita mampu jangan banyak, otomatis penghasilan kita jauh lebih banyak. Karena hanya 2,2%. Kemudian manfaat wakaf tunai, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang merupakan tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau digunakan untuk sektor lain yang berdaya guna. Nah, makanya banyak orang mewakafkan tanah, gedung, kemudian nggak bisa dimanfaatkan karena nggak ada uang untuk mengoperasionalkan. Itu kan jadi faktor. Makanya butuh wakaf tunai tadi. Kita udah punya nih, mungkin di sini, di cabang ini atau di ranting ini punya tanah, wakaf tanah dari warga, punya wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tidak salah pakai seperti makanan yang selanjutnya. Sebelum Undang-Undang Wakaf nomor 41 itu diputuskan, diundang-undangkan, kan itu ada kajian masyarakat. Di kajian masyarakat itu bentuknya seminar, dan seminar yang paling menentukan itu dilaksanakan di Medan. Kelas seminar internasional tentang wakaf. Ada 5 hal yang harus dilaksanakan seperti
kreativitas pengelolanya harus bagus, harus bisa mengembangkan, kemudian amanah menjadi tidak pernah terjadi. Di LHR itu pernah terjadi masalah penyelenggara wakafnya yang tidak amanah, kemudian berbagai wakaf LHR itu pernah. Kemudian selanjutnya yang juga sudah cukup lama sampai sekarang, mulai berdiri sampai sekarang, yang hidupnya itu di dalam dana wakaf itu pesantren contoh. Karena saya waktu seminar internasional itu datang semua, jadi mengelola dan kontrol itu juga datang, dan dari Rusia juga datang, kemudian pakar-pakar dunia datang semua, kemudian dari Indonesia yang paling banyak datang juga datang, seperti Yusril bersama Indra. Kebetulan pada waktu itu dia adalah menterinya menang itu, menterinya membantu akal itu telah sepakat semua. Ada istilahnya kerang berderang umat Islam, maka kemudian terbelah. Tahun 2004 kita seminar, tahun 2002 2004 kita ini apa undang-undang apa itu belum akan undang-undangkan. Ternyata mengenai zakat penghasil pendapat. Jadi itu berapa pendapatan seseorang, makanya dikenakan wajib zakat pendapat penghasilan. Itu aja. Gimana Mas Soe? Ayo deh. Pertanyaannya sangat menarik dan bagus sekali ya Pak ya. Karena mungkin hari ini kita sering dengar zakat fitrah aja Pak, itu zakat fitrah. Ternyata kewajiban zakat kita nggak hanya zakat fitrah. Apa yang Iya. Ada zakat penghasilan, ada zakat peternakan, isinya dia punya ternak kan itu. Kalau zakat sebenarnya ada macam-macamnya, anak, istri, dan lain sebagainya. Sisanya tinggal 1 juta. Apakah ini wajib dikeluarkan zakatnya? Kan begitu. Kita nggak boleh mengeluarkan zakat penghasilan murni dari yang kita dapat, nggak boleh. Justru Islam itu menyuruh keluarkan dulu kewajiban sebagai kepala keluarga, kebutuhan di rumah. Sisa 1 juta. Apakah 1 juta ini wajib dijalankan 2,5%? Kan begitu. Karena kan hingga tentuan zakat itu 2,5%. Nah, kalau hukum zakat itu kan ada hisab dan haul. Jumlahnya itu berapa? Hisab. Jumlahnya itu kan setara dengan 85 gram emas. Kalau setara dengan 85 gram emas sekarang itu kita katakan ukurannya emas antam, bukan emas perhiasan ya Pak. Kalau perhiasan itu nilainya rendah dan fluktuasi dia, kalau sudah dipakai biasanya turun. Tapi kalau emas antam dia terbungkus, ada sertifikatnya. Itu sekarang itu kalau nggak salah 1 gram itu 1.050.000. Jadi kalau 85 gram emas berarti kan hampir 85 juta lebih. Itu jumlahnya. Makanya pendapatan kita kalau lebih dari segitu itu wajib dizakat. Makanya kalau umpamanya tadi kita punya penghasilan 5 juta, setelah dikeluarkan kewajiban jadinya 1 juta, tidak wajib zakat, tapi boleh infak dan PNS juga. Jadi ada, karena saya Muslim tapi hidup di Indonesia, dan kecuali ada kewajiban-kewajiban dalam Islam, kita ada juga kewajiban sebagai warga negara, namanya pajak. Nah ini, jadi misalnya karena itu juga pajak penghasilan itu berdasarkan pangkat golongan. Semakin tinggi juga pajaknya. Sebelum mendapat uang dari pajak dulu, ya. Saya dapat kena 15% dari penghasilan itu sudah dikumpul penghasilannya dari pos ini, lalu dikumpulkan kena pajak lagi namanya. Ada pajak
saya ini kalau saya sudah berpajak, nanti ada pajak PBB yang pajak lain-lain yang ini bisa Ustaz bisa menyampaikan kepada saya kira-kira di mana ini apakah pajak yang kita berikan pada negara itu kira lebih afdol yang mana ya dari dua karena sebagai orang muslim tapi hidup di Indonesia ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk zakat profesi itu semua sumber yang kita dapatkan dua sama email juga hasil nawas sekian 75.000 2,5% semuanya. Jadi kalau kita berlebihan umpan ya kalau saya ambil pilih berkah ya ternyata alhamdulillah dengan cara begitu maka kita yang berpendapatan sangat kecil bahkan mungkin bisa ditetapkan sebagai orang miskin walaupun sudah berbuka sudah 30 tahun lebih tapi ya udah ambil nilai berkahnya yang mudah-mudahan dengan begitu kita ya akan lebih beruntung dibandingkan orang yang Pak tambahan contoh konkret. Ini saya pernah berzakat di lembaga zakat BP Wafa, zakat struknya Pak. Terus ada catatan di bawah, dapat digunakan sebagai lampiran pengurang penghasilan kena pajak dalam SPT tahunan. Artinya mengurangi Pak, tidak menghilangkan wajib pajak. Kalau kita ini saya kemarin tuh berzakat di BP Wafa. Jadi zakatnya di banyak lembaga selain daripada Lazis Muhammadiyah BP Wafa waspada. Jadi di situ jelas tercatat. Jadi dapat struknya Pak, ada bukti dapat digunakan sebagai lampiran pengurang penghasilan kena pajak. Nah itu dia. Ini itu Pak dalam SPT tahunan. Nah itu dia. Tapi lembaga zakat yang sudah diakui negara Pak, dalam hal ini Basnas. Karena Basnas itu kan koordinator LAS lembaga zakat nasional. Kalau kita Lazis itu kan juga di bawah naungan Basnas. BP Wafa di bawah naungan Basnas rumah zakat. Jadi struknya itu struk bukti bayar zakat kita bisa dilampirkan sebagai pengurang, bukan menghilangkan. Gitu Pak. Kita tutup terlebih dahulu pengajian kita pada kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.